warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifano Hendra Putra dengan NIM 24005828. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari UTS yang setelah Ibu berikan. Soal yang pertama itu, jelaskan kedudukan, kegiatan, identifikasi, kebutuhan, dan sumber belajar dalam keseluruhan proses penyelenggaraan program pendidikan non formal. Berikan contoh nyata dan penerapannya di lapangan. Baiklah, kedudukan, kegiatan, identifikasi kebutuhan, dan sumber belajar dalam proses penyelenggaraan program pendidikan non formal memiliki beberapa hal yang harus ditentukan dalam berjalannya program pendidikan non formal. Yang pertama, landasan program. Maksud dari landasan program ini adalah identifikasi yang dilakukan itu dapat menentukan kebutuhan belajar masyarakat, sehingga program yang dibuat benar-benar sesuai dalam menjawab masalah yang ada. Yang kedua itu, identifikasi yang harus dilakukan itu adalah pusat keberhasilan. Pusat keberhasilan yaitu penyelenggaraan program sangat bergantung pada seberapa tepat identifikasi kebutuhan yang dilakukan. Jika kebutuhan teridentifikasi dengan akurat, program akan lebih efektif dan pesertanya akan termotivasi dan tertarik dengan program yang diberikan. Yang ketiga itu penentuan materi bahan ajar. Identifikasi dalam penentuan materi bahan ajar diperlukan untuk mempengaruhi jenis dan isi yang akan diberikan atau diajarkan. Harus sesuai dengan kebutuhan spesifik peserta didik, baik untuk pengembangan keterampilan maupun pengetahuan yang dibutuhkan oleh peserta didik, serta pemilihan metode dan sumber daya. Pemilihan metode dan sumber daya ini merupakan identifikasi yang kelima, yang digunakan untuk pengajaran lebih efektif dan sumber belajar yang paling relevan yang dapat diakses oleh sumber belajar, sehingga individu, yaitu tutor sebagai pendidik, dapat memberikan bahan ajar serta lingkungan dan media yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Program nyata itu dalam contoh nyata dalam penerapannya itu adalah identifikasi kebutuhan. Identifikasi pada program buta aksara. Jadi pada program buta aksara ini, identifikasi yang dilakukan dalam penyelenggaraan program pendidikan non formal itu, yakni masyarakat yang tinggal di daerah terpencil itu harus masih banyak buta huruf atau aksara. Jadi dibutuhkan kemampuan dalam membaca untuk mengurus administrasi kependudukan dan memahami petunjuk obat. Dengan hadirnya pendidikan non formal ini dapat memberikan atau memenuhi kebutuhan masyarakat yang terutama dalam pemberantasan buta aksara. Pertanyaan kedua, jelaskan hubungan antara kebutuhan manusia dan tujuan pendidikan non formal. Kebutuhan manusia itu berupa dari sandang, pangan, dan yang dapat kita ketahui itu kebutuhan primer dan sekunder, yaitu kalau kebutuhan primer itu sandang, pangan, sedangkan kebutuhan sekunder itu ada kebutuhan setelah kebutuhan primer. Sedangkan tujuan pendidikan dalam pendidikan non formal yaitu tujuannya itu untuk menyediakan solusi dalam suatu pendidikan yang harus fleksibel dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Jadi hubungan dari kebutuhan manusia dan pendidikan non formal itu dapat mempengaruhi proses pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik, seperti menciptakan kebutuhan atas keterampilan praktis. Di dunia kerja, kebutuhan keterampilan praktis terus menuntut keterampilan baru. Jadi tujuan pendidikan non formal itu sangat mempengaruhi kebutuhan manusia dengan memberikan keterampilan praktis seperti desain web, pemrograman, dan manajemen sosial media yang langsung dapat digunakan di dunia kerja yang disediakan dalam pendidikan non formal. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan dan Pertanyaan ketiga,
Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis kebutuhan manusia menurut para ahli yang relevan dengan perancangan program pendidikan masyarakat. Jadi, jenis-jenis kebutuhan manusia menurut para ahli yang relevan dengan perancangan program pendidikan masyarakat adalah yang dibutuhkan itu dapat dikategorikan pada intensitas, sifat, dan tingkatannya. Seperti yang dijelaskan oleh Abraham Maslow, kebutuhan primer atau fisik seperti sandang, pangan, dan papan menjadi dasar dari program pendidikan untuk memastikan keberlangsungan hidup dasar. Sedangkan kebutuhan sekunder, psikologis dan sosial seperti pendidikan dan keamanan, serta kebutuhan tersier yaitu aktualisasi diri yang berkaitan dengan perkembangan potensi menjadi sasaran program pendidikan yang lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Pertanyaan yang keempat, jelaskan perbedaan antara kebutuhan manusia dan kebutuhan belajar. Mengapa perbedaan ini sangat penting dalam proses identifikasi kebutuhan belajar warga belajar? Perbedaan antara kebutuhan manusia dan kebutuhan belajar bisa menjadi perbedaan yang sangat penting dalam proses identifikasi kebutuhan belajar warga belajar dikarenakan kebutuhan manusia itu bersifat umum untuk hidup yang berupa fisik dan psikologis, sedangkan kebutuhan belajar spesifik terkait kesenjangan pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang harus dicapai melalui pembelajaran. Perbedaan ini sangat krusial dikarenakan identifikasi kebutuhan belajar itu sangat akurat, yaitu memastikan program pembelajaran pendidikan non formal ini harus relevan, efektif, serta sesuai dengan tujuan dari peserta. Pertanyaan kelima itu, berdasarkan teori tugas perkembangan, identifikasilah kebutuhan manusia pada usia remaja, dewasa awal, lanjut usia, serta jelaskan implikasinya bagi program pendidikan non formal. Teori tugas perkembangan identifikasi kebutuhan manusia pada kelompok usia remaja, dewasa awal, dan lanjut usia memiliki beberapa tantangan yang berbeda dalam penerapannya. Seperti teori perkembangan pada usia remaja. Teori perkembangan pada usia remaja ini mencakup dari perkembangan fisik, kognitif, dan emosional sosial. Secara fisik menjadi pubertas seperti lonjakan pertumbuhan perkembangan seksual. Jadi dalam teori perkembangan itu usia remaja itu dapat berupa perkembangan fisik, contohnya dalam perubahan bentuk tubuh, yaitu munculnya jerawat, perubahan suara, tumbuh rambut di tubuh, dan lain-lain. Sedangkan perkembangan kognitif juga mempengaruhi, seperti dalam perkembangan moral, contohnya itu dalam mengembangkan pemikiran moral yang lebih mendalam. Yang ketiga itu perkembangan emosional dan sosial. Contohnya itu dalam pengolahan emosi. Para remaja itu mengalami emosi yang fluktuatif dan terkadang meledak-ledak dalam intensitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan dalam teori perkembangan dalam dewasa awal, pada dewasa awal ini teori perkembangan itu didasarkan pada pemikiran, yaitu perkembangan psikologis dari para peserta didiknya. Pada dewasa awal ini beban yang ditanggung oleh peserta didik dan pengalaman yang didapatkannya dapat mempengaruhi kehidupannya. Jadi teori tugas perkembangan pada dewasa awal mempengaruhi kehidupan dan kepribadian dan sikap, dan terutama dalam cara berpikir dari peserta didiknya, seperti pengambilan keputusan yang didasarkan dalam pengalaman. Jadi untuk teori perkembangan pada identifikasi kebutuhan manusia pada kelompok dewasa awal ini berdasarkan dari pengalaman hidup. Yang ketiga itu lanjut usia.
Identifikasi teori perkembangan berdasarkan lanjut usia. Kalau berdasarkan lanjut usia, teori perkembangan didasarkan pada yang mempengaruhi itu ada teori psikologis dan fisiologis. Kalau teori psikologis ini berbentuk dari fisik atau dari dapat yang berhubungan dengan usia, pengalaman, latar belakang sosial dan motivasi belajar ini untuk lanjut usia itu sangat mempengaruhi terutama dalam motivasi belajar. Dengan faktor psikologis seperti berkurangnya daya ingat pada lanjut usia, berkurangnya mata penglihatan dan pendengaran dapat mempengaruhi penerapan dan pendidikan non formal. Pertanyaan ke-6. Jelaskan bagaimana pengelompokan kebutuhan belajar dapat dilakukan berdasarkan perbedaan karakteristik warga belajar tersebut, misalnya dari usia, pengalaman, latar belakang sosial, dan motivasi belajar. Pengelompokan kebutuhan belajar dapat dilakukan berdasarkan karakteristik. Jadi karakteristik yang utama itu dari usia. Untuk kelompok peserta didik yang diberikan dalam pendidikan non formal itu berdasarkan tahapan usia yang terutama dalam kognitif, psikomotorik, dan sosial mereka. Contohnya itu seperti peserta didik yang lebih muda mungkin memutuskan lebih banyak pembelajaran yang visual dan praktik langsung. Sementara mereka yang lebih tua dapat menangani konsep yang lebih abstrak dan diskusi yang mendalam yang berdasarkan pengalaman. Pengelompokan untuk kelompok belajar itu berdasarkan pada tingkat pengetahuan awal atau pengalaman mereka mengalami topik pembelajaran yang dilakukan. Contohnya, seorang guru dapat membagi siswa ke dalam kelompok berdasarkan tingkat kesiapan pengenalan dasar, seperti kelompok yang siap untuk pengembangan lebih lanjut dan kelompok yang memerlukan pengayaan. Jadi, dengan pembagian kelompok ini berdasarkan pengalaman dapat menyukseskan pembelajaran pendidikan non formal. Berdasarkan latar belakang sosial. Jadi pengelompokan dalam berdasarkan latar belakang sosial itu dilakukan dengan faktor sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Contohnya pertimbangan di latar belakang sosial itu dapat mempengaruhi gaya komunikasi, pemahaman konteks, serta akses dalam sumber daya dalam belajar. Pengelompokan ini didasarkan pada kesamaan lingkungan sehingga mereka dapat saling mendukung. Yang keempat itu berdasarkan motivasi belajar. Pengelompokan ini berdasarkan motivasi internal atau eksternal yang mereka miliki dalam peserta didik itu dalam belajar. Contohnya seperti kelompok yang memiliki minat pribadi, kelompok yang termotivasi oleh tujuan karir, dan kelompok yang mungkin membutuhkan dorongan eksternal seperti penguatan yang positif dalam terlibatnya pembelajaran. Pertanyaan yang ke-7. Jelaskan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh seorang pendidik atau perencana program dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar masyarakat sebelum menyusun kurikulum dalam pendidikan non formal. Langkah-langkah yang dapat dilakukan seorang pendidik dalam perencanaan pendidikan non formal itu dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar itu seperti dapat mengumpulkan data-data dan informasi masyarakat. Dengan mengumpulkan data-data dan informasi dari masyarakat ini, dapat seorang pendidik dapat mengetahui masalah dan kebutuhan dan tujuan dan prioritas yang harus dilakukan dalam pendidikan non formal. Dengan menganalisa tadi kesenjangan serta memvalidasi kebutuhan dan tujuan dalam pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan yang dimaksud itu adalah para peserta dari program pendidikan non formal yang dilakukan. Jadi langkah-langkah awalnya itu seperti pengumpulan data dan pengolahan data, atau pengumpul yang dimaksud ini yaitu informasi dari karakteristik sosial, ekonomi, minat, dan potensi masyarakat yang ingin mengikuti pendidikan non formal. Yang kedua, mengetahui masalah dan kebutuhan. Dengan mengetahui masalah dan kebutuhan ini, para pendidik di pendidikan non formal dapat menyediakan atau mengetahui fokus dari kesenjangan antara pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki, dan tahu dengan mengetahui hal ini tahu harus apa pendidikan yang diberikan agar dapat tercapai.
Yang ketiga itu identifikasi tujuan dan prioritas. Berdasarkan dengan mengetahui dengan tujuan dan prioritas, tujuan pembelajaran dalam pendidikan non formal ini bisa spesifik dengan prioritas masalah yang harus ditangani dapat mencapai tujuan program yang lebih efektif untuk dilakukan. Yang keempat itu analisa kesenjangan. Dengan mengetahui kesenjangan, kebutuhan yang diberikan itu harus diperlukan dengan mengetahui identifikasi juga hambatan-hambatan yang mungkin muncul. Yang kelima itu adanya validasi dan dengan pemangku kepentingan, seperti tokoh-tokoh masyarakat, orang tua, pemerintah setempat, dan perwakilan dari kelompok sasaran, terutama dari peserta didik. Dengan adanya validasi ini penting untuk memastikan kurikulum sesuai dengan konsep-konsep dan harapan dari masyarakat yang menjadi peserta didik. Yang keenam itu kebutuhan dan tujuan. Mengetahui kebutuhan dan tujuan melalui validasi yang telah diberikan kepada masyarakat, pembelajaran yang jelas akan tercipta dengan terukurnya dan realistis. Rumusan ini juga menjadi dasar dari perancangan kurikulum pendidikan non formal yang diberikan kepada masyarakat. Pertanyaan ke-8, apa yang dimaksud dengan sumber belajar dalam konteks pendidikan non formal? Sumber belajar dalam konteks pendidikan non formal itu dapat kita ketahui sebagai segala sesuatu, orang, bahan, alat, lingkungan, metode, dan kegiatan yang dapat digunakan secara terpisah atau gabungan untuk membantu peserta didik dalam mencapai pembelajaran di luar sistem pendidikan formal atau sekolah. Contohnya itu dapat kita lihat dalam pendidikan non formal untuk orang ya. Orang-orang yang terlibat itu instruktur, fasilitator, mentor, dan lain-lain yang bertugas untuk memberikan peserta didik pengetahuan dan keterampilan. Bahan dan alat itu mencakup dari materi pendidikan non formal yang diberikan. Lingkungannya itu seperti untuk terciptanya pendidikan non formal itu bisa di bengkel, sanggar, kebun, pusat komunitas, atau lingkungan yang dapat digunakan untuk belajar. Metode dan pendekatan dalam pendidikan non formal itu berdasarkan teknik pengajaran yang digunakan lokal karya, ya ini seperti workshop, seminar, studi kasus, atau metode diskusi yang dilakukan. Kegiatan dalam pendidikan non formal itu dapat kita ketahui dengan adanya aktivitas yang dilakukan dalam program pendidikan non formal pada proyek praktik, kerja lapangan, atau kegiatan komunitas yang memberikan pengalaman belajar. Hal ini juga mencakup pendidikan non formal. Jelaskan fungsi dan peran sumber belajar dalam meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Fungsi dan peran sumber belajar dalam mengidentifikasi efektivitas proses pembelajaran itu sebagai penyedia informasi yang luas, yaitu dapat memfasilitasi proses belajar mandiri yang sesuai dengan kemampuan, memberikan dasar ilmiah, dan membuat materi yang lebih konkret yang diberikan kepada pendidikan non formal. Peranan ini sangat sebagai penunjang sumber pengalaman langsung dan bahan untuk memperluas pengetahuan. Fungsi sumber belajar itu seperti meningkatkan produktivitas pembelajaran. Dengan adanya meningkatkan produktivitas pembelajaran ini dapat menciptakan percepatan pada laju belajar dan menghemat waktu guru sehingga guru bisa lebih fokus dalam membina peserta didik. Yang kedua itu memberikan kemungkinan pembelajaran yang lebih individual. Dengan pendidikan non formal itu dapat mengurangi kontrol dari pendidik yang kaku dan memberikan kesempatan siswa belajar sesuai kemampuannya. Dan yang ketiga itu memungkinkan pembelajaran secara lebih luas. Maksudnya itu memberikan pembelajaran yang dapat. Saya akan menjawab pertanyaan ke-10. Sebutkan contoh-contoh sumber belajar yang berasal dari masyarakat dan jelaskan bagaimana sumber-sumber tersebut dapat digayagunakan secara optimal dalam kegiatan pembelajaran PNF. Contoh-contoh yang dapat digunakan dalam sumber-sumber yang berasal dari masyarakat
yang dilakukan secara optimal dalam kegiatan pembelajaran PNF itu dapat kita lihat dari cara mengoptimalkan sumber belajar masyarakat dalam pembelajaran CPNS dengan menggunakan studi kasus, yaitu menganalisa masalah real yang dihadapi oleh pemerintah daerah atau komunitas, lalu mencari solusi berdasarkan teori dari pengalaman dari tokoh masyarakat yang relevan dengan permasalahan. Yang kedua itu adanya wawancara dan diskusi, yaitu mengadakan sesi wawancara dengan tokoh yang memiliki pengetahuan yang sesuai dengan permasalahan, mencakup tantangan dan praktik yang selalu tercantum dalam dokumen resmi, agar diskusi yang dilakukan itu dapat seminarnya itu terstruktur, dan program monitoring dan pendampingan dengan program CPNS dengan mentornya yang memiliki pengalaman yang luas di bidang yang relevan untuk memberikan bimbingan serta sharing dalam pengetahuan informal yang disediakan pendidikan non formal. Sekian dari jawaban UT saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.